Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di Ruang Belajar. Tentu saja di channel ini kita akan membahas tentang materi pelajaran bahasa Indonesia. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang buku fiksi dan non-fiksi. Sesuai dengan kompetensi dasar 3.15, yaitu menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mengidentifikasi buku fiksi dan non-fiksi dan menentukan ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Jika ada yang menanyakan padamu tentang apa jenis buku favoritmu, apakah fiksi atau non-fiksi, maka apa yang akan kamu jawab? Secara umum, pembagian buku bisa dikategorikan dalam dua kelompok, satu buku fiksi dan satu lagi buku non-fiksi. Sekalipun istilah fiksi dan non-fiksi ini sudah sangat populer, tapi sebetulnya istilah ini masih menjadi hal yang susah dipahami oleh sebagian orang. Tidak jarang juga loh yang masih belum paham apa perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Padahal beda keduanya sudah sangat jelas, bukan? Satu fiksi, satu lagi sifatnya bukan fiksi. Lalu ada pertanyaan lain yang muncul. Lalu apa sih arti fiksi dan non-fiksi itu? Yuk kita bahas bersama. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan yang bersifat imajinatif. Isi buku fiksi merupakan hasil imajinasi, hayalan, atau rekaan pengarang. Contoh buku fiksi yaitu novel, roman, fabel, cerita fantasi, puisi, dongeng, dan lain-lain. Sedangkan buku non-fiksi adalah karya yang bersifat informatif dengan bahasa yang jelas, akurat, dan disajikan apa adanya sesuai dengan fakta yang terjadi. Karena itu, buku non-fiksi biasanya ditulis oleh orang yang ahli di bidangnya. Contoh buku non-fiksi adalah buku ilmu pengetahuan, ensiklopedia, buku materi pelajaran, kamus, dan lain-lain. Ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Ciri-ciri buku fiksi adalah isi buku berdasarkan imajinasi pengarang, menggunakan gaya bahasa dan majas, menggunakan kata kias yang bersifat konotatif. Sedangkan ciri-ciri buku non-fiksi adalah isi buku berupa ide baru atau menyempurnakan ide yang pernah ada. Isi buku berdasarkan fakta tentang sesuatu yang diperoleh melalui pengamatan percobaan. Menggunakan gaya bahasa formal dengan kata baku, menggunakan kata bersifat denotatif, dan berbentuk tulisan ilmiah populer. Unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi tentu saja sangat berbeda. Unsur buku fiksi dibagi menjadi 4, yaitu jilid buku, kata pengantar, daftar isi, dan isi buku atau cerita yang meliputi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun yang berasal dari dalam karya itu sendiri, yang terdiri dari tema atau ide pokok cerita, alur atau jalan cerita, latar yaitu keterangan waktu, tempat, dan suasana cerita, tokoh dan penokohan yaitu tokoh adalah pemain, sedangkan penokohan adalah karakter atau sifat pelaku. Sudut pandang pengarang atau posisi penulis dalam cerita, dan amanat yaitu pesan tersurat dan tersirat dalam cerita. Unsur ekstrinsik cerita adalah unsur pembangun dari luar karya itu sendiri. Unsur ekstrinsik secara tidak langsung mempengaruhi cerita pada buku fiksi.
Berikut unsur ekstrinsik teks cerita. Yang pertama adalah latar belakang pengarang. Yang kedua, nilai-nilai dalam cerita. Nilai-nilai disajikan secara tersirat dalam buku fiksi. Nilai tersebut diketahui dari tindakan atau perkataan tokoh. Nilai-nilai yang terdapat dalam cerita adalah: yang pertama, nilai moral yang berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti. Yang kedua, nilai religius yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Yang ketiga, nilai budaya yang berkaitan dengan adat istiadat. Yang keempat, nilai kepahlawanan yang berkaitan dengan perjuangan. Yang kelima, nilai sosial yang berkaitan dengan tata pergaulan seseorang dalam masyarakat. Dan yang terakhir, nilai politik berkaitan dengan pemerintah suatu daerah. Sedangkan unsur buku non-fiksi terdiri atas 5 bagian. Yang pertama adalah sampul buku. Sampul buku memuat judul buku, penulis, nama penerbit, dan tahun terbit. Unsur yang kedua adalah kata pengantar. Kata pengantar berisi penjelasan tentang isi buku secara keseluruhan, latar belakang, dan tujuan penulisan, serta manfaat buku, disertai ucapan terima kasih kepada pihak yang berjasa dalam penulisan. Unsur yang ketiga yaitu daftar isi. Daftar isi berisi judul-judul bab dan subbabnya, disusun secara berurutan beserta halamannya. Unsur yang keempat yaitu isi buku. Isi buku terdiri atas beberapa bab yang memuat pendahuluan, isi, dan penutup. Unsur yang terakhir adalah glosarium. Glosarium adalah daftar istilah penting yang digunakan dalam buku beserta halaman dan penggunaannya. Contoh-contoh buku fiksi. Yang pertama, hikayat. Hikayat adalah prosa lama yang bersifat fiktif yang latar ceritanya di istana. Dongeng atau cerita yang bersifat khayalan yang tidak masuk akal. Kisah bersumber dari kisah perjalanan seseorang dipadukan dengan imajinasi. Novel, cerita yang menceritakan tokoh dan peristiwa secara kompleks. Cerpen, cerita dengan satu peristiwa dan dapat dibaca dengan sekali duduk. Dan roman, mengisahkan kehidupan seseorang dari lahir hingga meninggal, seringkali menggambarkan adat atau aspek budaya. Contoh buku non-fiksi adalah autobiografi, buku pelajaran sekolah, buku literatur, buku jurnal, buku pendamping, dan buku ensiklopedia. Itu tadi penjelasan tentang pengertian, ciri-ciri, dan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi ini, silahkan kalian kerjakan tugas berikut ini. Tulis jawaban tugasmu di buku tulismu, lalu kumpulkan pada guru kalian untuk dikoreksi. Materi ini juga bisa kalian baca di buku paket bab literasi membaca, buku fiksi, dan non-fiksi. Jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Sekian materi dari Ruang Belajar pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!